Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Seperti pada video Cijago terbaru sebelumnya ya, janji saya adalah melanjutkan area berikutnya, yaitu ini adalah area Simpang Susun Krukut ya. Ini Simpang Susun Krukut ini sedang istilahnya digas terus ya. Jadi tidak hanya yang kita lihat saat ini adalah wilayahnya rem 2 dengan rem 5. Nanti saya akan tunjukkan bahwa di semua rem itu banyak sekali alat-alat berat yang sedang melakukan tugasnya, sedang melakukan pekerjaannya ya. Jadi memang luar biasa sekali. Nah, seperti apa kira-kira kepadatan alat-alat berat dan juga kesibukan dari alat-alat berat dan juga petugas di wilayah Simpang Susun Krukut? Maka simak terus di video ini sampai habis ya. Baik sobat Google semua, saya sudah ingin mengingatkan kembali bahwa saya sudah membuat jalur Simpang Susun Krukut, gerbang tol mana yang terdekat. Jadi kalau masih ada yang bertanya tentang di manakah gerbang tolnya, maka silakan tulis di kolom komentar, nanti saya kasih link video biar ditonton ya sampai dengan tuntas ya, karena itu sudah saya tampilkan detail sekali gerbang tol mana terdekat dari wilayah mana. Jadi silakan sobat Google semua melihat dari mana arahnya ya. Silakan ditentukan mau masuk dari arah mana, maka disimak video yang sudah saya buat tersebut ya. Nah, ini adalah wilayah rem 2 dengan rem 5, itu sedang dalam pekerjaan fill atau pekerjaan penimbunan tanah. Dan ini adalah area yang kita lihat saat ini kalau tidak salah ini adalah batching plan untuk Desari ya, kalau tidak salah ya. Kalau saya tidak salah nih. Nah, ini adalah wilayah dari area gerbang tol Krukut ya. Ini adalah akses untuk keluar dan masuk dari arah Cilandak Utama atau dari arah Jakarta Outer Ring Road ya, bukan dari menuju ke arah Sawangan ataupun lainnya. Jadi ini kalau akses masuk gerbang tolnya untuk kembali ke arah Cilandak Utama ya. Dan ini kondisi saat ini sebelum kita melihat perkembangan atau progres di pengerjaan rem 2 dengan rem 5. Kemarin ada beberapa pertanyaan terkait dengan jalur rem 3 dengan rem 8, maka coba saya tengok dulu ke jalur sebelah kiri ya. Kita akan ke jalur sebelah kiri terlebih dahulu untuk melihat bagaimana progres pengerjaan di rem 3 dengan rem 8. Nah, seperti apa? Mari kita saksikan. Jadi ini adalah jalur yang saat ini kita lihat ya, untuk di jalur di dua arah. Ini adalah untuk main route tol Depok Antasari tahap 2 menuju ke gerbang tol Sawangan. Sedangkan ini sisi kiri yang saat ini masih terputus, ini adalah merupakan nanti jalur dari rem 3 dengan rem 8 ya, sob ya. Jalur rem 3 dengan rem 8. Rem 3 itu menuju ke arah gerbang tol Kukusan yang terdekat. Sedangkan rem 8 yang terdekat adalah menuju ke arah gerbang tol Limo. Dan yang seterusnya adalah menuju ke gerbang tol Pamulang, jalan tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Dan kondisinya di jalur rem 3 dan rem 8 ini sedang proses untuk penimbunan tanah. Seperti yang kita lihat saat ini ya, banyak sekali dump truck di situ. Ada juga ekskavator ya. Dan juga di sisi rem 7 juga saat ini dalam proses untuk pemadatan tanah dan juga area untuk penimbunan tanah. Jadi ini pekerjaannya demikian ya, masih proses untuk penimbunan tanah. Namun kondisi hujan ini memang jadi agak lumayan ya. Jadi kalau kena hujan itu untuk pemadatan tanahnya itu seperti ada proses pengulangan kayak gitu. Jadi bagian basahnya itu harus dikeringkan lagi, lalu nanti pada saat kondisi kering harus benar-benar padat gitu ya. Karena kalau begitu dilewati itu kan dia lengket gitu ya. Makanya kalau hujan, kalau sobat Google semua merasa ada kembali lagi sepertinya belum ada perubahan mungkin. Nah, itu sebenarnya bukan belum ada perubahan, tapi ya karena memang kondisi hujan ini menjadi suatu hal pekerjaan tambahan baru gitu ya jadinya. Itu tantangan tersendiri lah yang dihadapi oleh kontraktor ini. Nah, ini di sini ada dua kontraktor ya, sekali lagi yang baru bergabung ya. Jadi untuk pengerjaan 4 ram dikerjakan oleh PP LMA KSO ya. PP LMA KSO. Sedangkan untuk di 4 ram selanjutnya itu dikerjakan oleh GI ya, Gider Indonesia, itu dari pengerjaan tol Depok Antasari ya. Jadi 4 ram dikerjakan oleh tol Depok Antasari tahap 2, 4 ram lagi dikerjakan oleh tol Cijago. Nah, ini kita lihat titik-titiknya ini di sini. Nanti di setiap area yang kita lihat saat ini ya, jadi area yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah, itu nantinya akan dibuatkan aspal. Jadi lebih ke arah kenyamanan dan juga mungkin
kondisinya ya, kalau langsung jalan yang bersentuhan dengan tanah itu kan jauh lebih stabil ya, kayak gitu. Makanya untuk yang di area yang tidak langsung bersentuhan dengan tanah atau dengan pilar-pilar, maka itu bentuk jalanannya itu dengan aspal ya, strukturnya struktur aspal. Oke, sekarang kita kembali ke jalurnya rem 2 dengan rem 5. Ini adalah progres untuk pemancangan. Jadi tidak hanya di seberang sana di dekat dengan jalur pipa gas, namun di area ini juga kita lihat di sini ada beberapa truk pengangkut juga. Mungkin ini adalah sisa tiang pancang ya sepertinya ya. Karena harusnya biasanya tiang pancangnya yang saya tahu dia lancip ya. Apa mungkin saya ada yang salah? Mungkin bisa dibantu dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, ini juga kita lihat ada dump truck yang mengangkat, sepertinya itu puing ya. Kan seharusnya di yang area tiang pancang ini kan ada bekas dinding penahan tanah yang dibangun oleh Tol Depok Antasari. Sepertinya dihancurkan, lalu nanti entah apakah nantinya akan juga dipasangkan kembali atau seperti apa. Saya belum bertanya kembali ya. Nah, ini adalah area untuk proses pemancangan di rem 2 dengan rem 5. Nah, kita lihat juga di seberang sana nih. Ini adalah jalur Rawajati ya. Kemarin saya sampai salah nyebutnya, Parakan Jati, jauh banget ya. Itu adalah jalur Desari 3 nanti. Oke, ini ya, ini tiang pancangnya yang sudah dipancangkan, dibenamkan ke dalam tanah oleh ini apa namanya, spoon pile ya kalau tidak salah ya kemarin sebutannya ya. Kalau saya lihat di Instagramnya Cijago ini namanya spoon pile. Nah, ini adalah kita lihat ini adalah hasil dari pengerasan yang sebelumnya dipasangkan bekisting yang di sekitar lingkaran dari hasil tiang-tiang pancang dinaikkan kembali ya. Maka ini sudah ada hasilnya. Inilah perbedaan dari video sebelumnya ya. Kita lihat di sini ada petugas yang melakukan saya tidak tahu pekerjaannya namanya apa ya. Sepertinya sedang seperti menggunakan alat alat untuk pemotong gitu, tapi saya nggak tahu fungsinya nanti untuk apa ya. Tapi kita jelas lihat ada pekerjaan demikian. Lalu di depan sana juga ada proses pembesian ya. Tuh ada proses pembesian, dan juga di situ ada bekisting yang sudah didekatkan dengan area pembesian tersebut. Nantinya untuk bekisting tersebut dia akan dipasangkan. Nah, ini juga kita lihat ada ekskavator yang mengangkut, sepertinya dia adalah bagian dari bekisting juga ya, mungkin untuk bagian atas sepertinya. Nantinya ini adalah bagian paling atas ini nih yang kita lihat saat ini, ada besi-besi yang terlihat dengan jelas di video. Mungkin untuk nanti bagian lantai dasar untuk pemasangan girder ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa progresnya. Ini adalah di area untuk rem 2 dengan rem 5. Nah, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, kondisi hujan itu setiap harinya akhirnya petugas itu selalu melakukan strategi-strategi baru. Nah, salah satunya adalah di area ini. Jadi di area ini rem 2 dengan rem 5 itu sekarang digempur oleh banyak petugas. Tuh lihat ya, di bawah aja ada berapa orang tuh ya. Tuh ada berapa orang, sisi kiri, sisi kanan. Tadi belum di sisi tiang pancang nanti ya. Dan juga nanti kita lihat di bagian atas dari rem 2 rem 5 juga ada banyak lagi orang. Jadi sekarang lagi digempur, salah satunya adalah di rem 2 dengan rem 5. Nah, tidak hanya itu saja, nanti kita akan lihat ya seberapa sibuk di area Simpang Susun Krukut pengerjaannya. Maka kita akan sama-sama lihat. Ini juga ada progres lanjutan. Ini kita lihat ya, ini sudah ada. Apakah ini untuk apa kira-kira ya? Apakah untuk bagian dari box atau untuk tiang-tiang pancang? Ini sepertinya besar sekali untuk pembesiannya ya. Ini saya belum tanya nih, kira-kira nanti untuk apa? Apakah ini juga untuk bagian dari tiang pancang ataukah ini akan jadi box ya? Karena ini kotaknya besar sekali pembesiannya. Sepertinya berbeda dengan proses yang kita lihat di area depan sana tuh di tiang-tiang pancang. Nanti kita akan coba sama-sama lihat ya. Kira-kira itu ke depan akan jadi apa itu. Saya juga nanti akan tanya kalau ada kesempatan lagi untuk bertanya ke petugas kira-kira itu untuk apa? Apakah itu untuk box atau seperti apa? Nah, kalau di sini kita lihat ya, ini adalah progres dari tiang pancang yang sedang dibangun girder.
belum dipasang di sini. Nah, proses untuk di sini di rem 2 rem 5 sebagian sudah dilakukan pengerasan, sebagiannya sedang melakukan pemasangan galvalum, sebagian juga sudah proses dalam pembesian. Jadi banyak kan gempuran petugas di sini ya, di atas ada, di bawah ada, sisi mana juga ada gitu ya. Mantap, pokoknya ini percepatannya yang dilakukan oleh Cijago 3 ya. Ini rem 2 dengan rem 5 dikerjakan oleh dari PP LMA KSO. Ini kita lihat juga bagian dari box traffic rem 7 ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita udah lihat juga jalur rem 7 sebelahnya sudah melakukan penimbunan tanah. Ini adalah box traffic. Mari kita lihat jalur dari box traffic ke sana, apakah kira-kira sudah ada perkembangan atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari udara, jalur rem 7 ini sudah ada pemadatan tanah ya, namun karena kondisi hujan lagi, kita kelihatan masih basah lagi jadinya. Dan kita sudah bisa terlihat jalurnya ya. Nah, itu jalur main route yang sudah ada pemadatan tanah. Ini jalur rem 7-nya juga sudah mulai terlihat ya, dengan jalur rem 2 nantinya. Jalur rem 2 dengan jalur rem 7. Nanti memisah jalur rem 7 masuk ke box traffic, rem 2 ke sisi tadi jembatan yang sudah kita lihat. Ya, kita lihat sekarang untuk di progres jembatan rem 5. Kira-kira seperti apa progres untuk jembatan rem 5? Ya, kita mulai dari abutmen di paling akhir. Ini adalah abutmen paling akhir karena nanti masuknya dari ujung di sebelah kiri atas sana. Di area ini sudah ada pengerasan ya, kita lihat. Sudah ada pengerasan, bahkan sudah ada pembesian untuk parepet ya, untuk bagian dinding ya namanya ya kemarin ya. Terima kasih banyak sekali nih, saya Sobat Google semua sangat aktif memberikan koreksi, menuliskan informasi ya. Jadi kita sama-sama berbagi informasi. Saya juga sambil belajar bagaimana proses untuk pembuatan jalan tol ya. Ini ada parepet ya, sebutannya katanya parepet. Nah, itu kita lihat di sisi kiri kanan ada pembesian. Nah, sisi lainnya masih ada proses untuk pemasangan galvalum ya, ataupun disebut dengan bondek, atau juga disebut juga dengan ada beberapa yang menyebutnya dengan plat untuk lantai dasar pengecoran nanti di bagian jembatan rem 5 ya. Nah, ini jembatan rem 5, kita coba lihat sedikit dulu ke sisi kiri apakah ada pekerjaan sebelum nanti kita akan maju ke depan. Ini jalur dari rem 6 ya, harusnya melingkar ke sini namun belum ada perkembangan lagi. Jalur rem 6 juga belum ada perkembangan untuk pengecorannya, baru sampai sana. Rem 6 dengan rem 1 adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tol Depok Antasari tahap 2 dari Girder Indonesia, kontraktornya ya, PT GI. Nah, ini kita lihat kalau ini adalah jembatan rem 5. Oke, kita coba pantau lagi ke depan sambil kita nanti menuju ke arah box traffic double box rem 4 ya. Double boxnya rem 4. Nah, ini kita lihat nih. Ditunggu terus ya terkait dengan rencana Depok, rencana jalan-jalan yang ada di Depok, supaya ada gambaran kisi-kisi. Nanti saya sambil mengumpulkan data dulu agar lebih valid ya. Walaupun itu baru rencana, tapi setidaknya tidak terlalu melenceng jauh gitu jadinya. Saya masih kumpulkan data-datanya, mohon doanya aja supaya nanti datanya semua terkumpul dan bisa saya buatkan dalam bentuk video. Nah, ini juga termasuk di jalurnya rem terowongan antara rem 5 dengan rem 8 ya. Di terowongan rem 5 dan rem 8 ini ada, kita lihat, truk pengangkut untuk tiang-tiang pancang. Nah, apakah ini juga tiang-tiang? Oh, tiang-tiang pancang ini nggak ada itunya ya, nggak ada bentuk lancipnya ya. Mungkin ini sambungannya kali ya. Jadi sambungan yang lancipnya, terus nanti di las gitu mungkin ya sistemnya. Nah, ini juga saya yang lebih tahu bisa bantu saya untuk dituliskan di kolom komentar. Ini kan bentuk-bentuk ini kan tidak runcing ya, kita lihat ya. Nah, akan dikirimkan kemana nih kira-kira nih? Apakah dikirimkan ke rem 25 juga atau mungkin untuk di area lain? Apa misalkan sepertinya untuk pengiriman ke jembatan Sungai Pesanggerahan gitu mungkin? Saya belum tahu ya, saya belum bertemu lagi dengan petugas ya, sehingga belum bertanya lagi kira-kira tiang panjang tersebut untuk dikirimkan ke mana. Yang tahu bisa dibantu dituliskan di kolom komentar, oke? Ya, ini kita lihatlah double box dari rem 4. Jalur rem 4 ini saat ini kondisinya seperti apa? Mari kita coba zoom dulu ya, kita lihat. Nah, inilah kondisinya ya. Jadi kita lihat udah bahan-bahan untuk pengerjaan dari sisi dari wing wall ya, wing wall yang nantinya akan bersentuhan dengan tanah. Itu sudah disimpan di situ untuk bahan-bahan material seperti batu pasir ya.
Sedangkan ini juga untuk area jalur rem 4-nya ternyata sudah ada, dan ini ada ekskavator satu yang sudah bekerja. Kemarin di sini ada 2 ya. Sekarang kita lihat ada 1, dan itu jalurnya sudah terbuat ya, sudah ada, maksud saya udah kebayang lah jalur rem 4. Nah, saya nggak tahu apakah nanti jalur rem 7 juga akan lurus terus mengikuti di jalur rem 4 atau dia bisa langsung masuk ke main route-nya Tol Desari di sisi dekat rem 7 ya. Nah, ini nanti kita sama-sama pantau apakah kira-kira nanti rem 4 dan rem 7 itu akan ketemu dulu, ataukah rem 7 itu nanti dia akan masuk lebih dulu nih di sini nih, di area-area yang saat ini kita lihat nih di dekat sejajar dengan double box-nya rem 4 itu kan jalurnya rem 7 tuh yang masih berupa rumput hijau, ada beberapa pohon di sana. Itu adalah jalur rem 7 nantinya. Nah, saya nggak tahu nanti apakah dia langsung masuk ke jalur main road, apakah nanti akan ketemu dulu dengan jalur rem 4. Oke, ini rem 4 juga jalurnya sudah kita bisa lihat ya, badan jalannya. Masjid juga sebentar lagi sepertinya selesai. Jadi masjid yang berwarna biru yang kena dalam jalur rem 4 dengan rem 8 nantinya akan dibongkar ya. Karena ini kita lihat untuk proses masjid barunya sudah hampir selesai sepertinya. Jalur rem 7 seperti yang saya katakan tuh ya, sebagian sudah ada pengaspalan, ada warna hitam tuh terlihat jelas. Rem 6 di sini kita lihat pengecoran baru sampai ke titik ini. Terus ada pemadatan tanah di sana, belum ada progres lagi. Ini juga sama ya, sudah ada batu pasir di sana untuk area yang di wing wall-nya jembatan rem 7. Rem 7 juga jembatannya sudah selesai sepertinya untuk pengerjaan parapet atau dinding kiri kanan untuk jalan tol ya, di pembatas kiri kanan ruas jalan tolnya. Ini jembatan dari rem 7 ya. Ke depan kita melihat itu adalah jalur dari jembatan rem 7 yang saat ini seperti yang sudah disampaikan sedang dalam proses untuk penimbunan tanah. Baik, sepertinya informasinya sudah semuanya saya sampaikan, semua jalur ya. Jadi tuh lihat sisi kanan atas banyak sekali alat berat juga bekerja ya, sisi kiri bawah semuanya, semua sisi dari Simpang Susun Krukut ada semua alat beratnya. Maka semua sedang melakukan percepatan. Kita doakan semoga semua kontraktor ya, baik itu PT GI ataupun juga PP Presisi, LMA, KSO juga berjalan dengan lancar. Semua kondisinya sehat ya, petugasnya sehat maksud saya. Jadi dalam percepatannya juga kita bisa melihat lebih maksimal lagi ya. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan dalam penyampaian informasinya. Silakan dituliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan ataupun koreksi terhadap informasi yang saya sampaikan di video ini. Kita bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun video tol Desari terbaru berikutnya, dan juga tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.